Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang integral. Integral kali ini yang akan kita bicarakan adalah integral tak tentu. Kalau dikatakan integral tak tentu, berarti itu adalah integral yang tidak memiliki batas bawah dan batas atas. Dan hasilnya akan selalu ditambah C. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan mengenai turunan. Jadi kalau dari kiri ke kanan disebut namanya turunan. Kalau dari kanan ke kiri disebut namanya adalah integral. Maka dikatakan integral itu adalah anti turunan. Nah, kalau dikatakan f aksen x itu sama dengan df per dx sama dengan fx. Ini kalau kita kali silang berarti dfx sama dengan fx dx. Berarti integral dfx sama dengan integral fx dx. Kalau integral kan kiri kanan. Berarti integral fx dx sama dengan fx tambah c. Nah, jadi itu dia teori tentang integral. Nah, kemudian kita lihat untuk mempermudah pengerjaan, maka kita gunakan rumus dasarnya adalah integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Jadi selalu ditambah c. Dengan a, n, c elemen bilangan real dan n tidak sama dengan min 1. Kalau n-nya sama dengan min 1, maka integral ax pangkat min 1 dx sama dengan integral a per x dx. Jadi kalau di atas dia pangkat min 1, ke bawah jadi pangkat 1 ya. Maka hasilnya dapat dicari adalah a ln mutlak x ditambah c. Sebagai sifat-sifatnya supaya mempermudah pekerjaan adalah kalau integral fx tambah gx dx sama dengan integral fx dx tambah integral gx dx. Integral fx kurang gx dx sama dengan integral fx kurang integral gx. Integral k fx sama dengan k, jadi ini bisa dikeluarkan kalau konstanta fx dx. Integral a dx sama dengan x tambah c. Integral dx sama dengan x tambah c. Integral ini tadi yang sudah kita bahas di atas. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan contoh-contohnya. Misalnya integral 5x pangkat 4 dx, berarti a-nya 5, n-nya 4. Jadi kita punya rumus dasar tadi ini, a-nya 5, n-nya 4. Berarti kita tinggal masukkan aja ke rumus ini supaya mudah. Berarti itu adalah 5x pangkat 4 tambah 1 dibagi 4 tambah 1. Jadi 4 tambah 1 5, 5 dibagi 5 1, berarti x pangkat 5 tambah c. Selanjutnya kita lihat lagi integral akar pangkat 4 dari x pangkat 3 dx. Jadi kita ubah dulu ke bentuk yang tadi ya. Kita ubah dulu supaya bentuknya seperti ini ya. Maka kalau kita ubah berarti integral dari x pangkat 3 per 4 dx. Nah, jadi a-nya sama dengan 1, n-nya sama dengan 3 per 4. Jadi 3 per 4 tambah 1 per 3 per 4 tambah 1. X pangkat 3 per 4 tambah 1 per 3 per 4 tambah 1. 3 per 4 tambah 1 sama dengan 7 per 4. Berarti ini 1 dibagi 7 per 4 sama dengan 4 per 7. X pangkat 7 per 4. Berarti sama dengan, kalau 7 per 4 bisa kita buat menjadi 4 per 4 tambah 3 per 4. Berarti menjadi, kalau 4 per 4 pangkat 1 ya, berarti 4 per 7 X akar pangkat 4 dari X pangkat 3. Baru tambah C. Kemudian kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Integral x pangkat 5 kurang 1 per x kuadrat dx. Jadi belum sesuai dengan bentuknya yang tadi. Belum sesuai bentuk ini, maka kita ubah dulu. X pangkat 5 bisa kita ubah bagi dengan x pangkat 2 menjadi x pangkat 3 ya. Jadi
Kalau min 1 dibagi X pangkat 2 berarti X pangkat min 2 dx. Jadi integralkan aja satu per satu. Di sini A-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 3, berarti 1/4 X pangkat 4. 3 tambah 1, 4 ya. X pangkat minus 2 tambah 1, minus 1. Jadi minus 1 dibagi minus 1 sama dengan 1 X pangkat min 1. Berarti 1/4 X pangkat 4 tambah, kalau pangkat di atas negatif ke bawah jadi positif, baru tambah C. Nah, itu. Selanjutnya kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Integral dari X pangkat 3 kurang 1 pangkat 2 per X pangkat 3 dx. Nah, jadi belum sesuai bentuk dasarnya tadi, harus sesuai. Bentuk dasarnya ini. Kalau begitu kita uraikan dulu ini. Kalau kita uraikan maka kita dapat X pangkat 3 kurang 1 pangkat 2 sama dengan X pangkat N kurang 2X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3. Jadi masing-masing dibagi X pangkat 3 menjadi X pangkat 3 kurang 2 tambah X pangkat minus 3. Nah, sudah sesuai bentuknya. Integralkan satu per satu. Berarti ini 1/4 X pangkat 4. Jadi ini 3 tambah 1 ya. Jadi 1 per 3 tambah 1, 4. Kurang 2X. Kurang setengah X pangkat minus 2. Jadi minus 3 tambah 1 kan minus 2. Berarti 1 dibagi minus 2. Minus 1/2. X pangkat minus 2 tambah C. Kalau mau dibuat lagi menjadi 1/4 X pangkat 4 kurang 2X kurang 1/2X kuadrat tambah C boleh ya. Selanjutnya kita lihat lagi integral X kuadrat kurang 2X tambah 3 per akar X. Jadi akar X ini bisa kita ubah menjadi X pangkat setengah supaya tadi sesuai dengan bentuk dasar yang ini ya. Kalau kita ubah berarti menjadi, kalau naik ke atas berarti 2 kurang setengah berarti 3/2. Kalau 1 kurang setengah berarti setengah. Ini berarti 3X pangkat min setengah. Berarti di sini A-nya 1, N-nya 3/2. Jadi 3/2 tambah 1 sama dengan 5/2. Berarti 1 dibagi 5/2 sama dengan 2/5. X pangkat 5/2 kurang yang ini setengah tambah 1, 3/2. Berarti minus 2 dibagi 3/2. Berarti minus 4/3. X pangkat 3/2 tambah, kalau minus setengah tambah 1 setengah berarti 3 dibagi setengah 6. X pangkat setengah tambah C. Nah, jadi kalau 5/2 itu bisa kita ubah menjadi 4/2 tambah 1/2. 4/2 sama dengan 2 berarti kita dapat 2/5 X pangkat 2 akar X. Kalau 3/2 itu bisa kita ubah menjadi 2/2 tambah 1/2. Berarti 2/2 sama dengan pangkat 1 ini berarti minus 4/3 X akar X. Tambah kalau X pangkat setengah sama dengan akar X. Berarti 6 akar X. Tambah C. Kalau dikeluarkan akar X-nya juga boleh. Jadi kalau dikeluarkan akar X-nya berarti menjadi akar X buka kurung 2/5X kuadrat kurang 4/3X tambah 6. Baru tutup kurung tambah C. Oke, itu aja dulu perkenalan tentang integral tak tentu ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan bicarakan mengenai integral tentu. Tunggu aja pembahasan kita berikutnya integral tentu. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini aja dulu.